Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman peserta lomba mendongeng dalam ajang lomba sastra siswa nasional. Perkenalkan, nama saya Adia Anindya Putri dari SMP Islam Ngadirejo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Ngadirejo Temanggung yang berjudul Asal Usul Gunung Sindoro dan Sumbing. Tersebutlah di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana dan bahagia. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak laki-lakinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga tersebut bekerja dengan bertani. Tak hanya rajin bekerja di ladang, sang ibu juga rajin beribadah, sehingga ia sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Hidup mereka sangat sederhana. Kedua putranya kini beranjak dewasa. Perawakan mereka sangatlah mirip. Sang ibu sangat menyayangi kedua anaknya tersebut. Ia tak pernah pilih kasih. Sayang watak mereka bak langit dan bumi. Si sulung kasar, pemalas, bahkan sering mabuk-mabukkan. Sementara si bungsu rajin, berhati lembut, dan berbakti kepada orang tua. Putraku simbara pelan sirakel, ojo lali tansah manembah mreng Gusti. Tata krama unggah-unggah tiuti, tresno asih karaning sraweng sesami. Namun namanya manusia punya watak sendiri-sendiri. Seperti pepatah, ayam saja satu induk, bulunya berbeda-beda. Suatu hari, si sulung tak terlihat di ladang. Di rumah pun juga tak ada. Pergi kemana anak ini? Sang ibu bertanya-tanya dalam hati. Hatinya makin gelisah tak karuan. Perasaan tak tenang terus berkecamuk dalam hati. Tanpa pikir panjang, sang ibu bergegas menyusuri jalan. Belum lama sang ibu berjalan, betapa terkejutnya. Ia melihat si sulung terduduk kontai di bawah pohon besar dengan sebotol tuak di tangan. Mau jadi apa kau nak? Kerjaanmu setiap hari seperti ini. Harus bagaimana lagi ibu menasehatimu? Si sulung tersenyum sinis sambil mengacungkan sebotol tuak tepat di muka sang ibu. Aku hanya ingin menikmati hidupku yang siang. Apa maksud perkataanmu, nak? Selama ini kami sudah berusaha mendidik kalian sebaik mungkin. Apapun keinginan kalian, kami selalu berusaha mencukupinya, meski berat bagi kami. Alasan aku muak hidup miskin. Tanpa sadar, tangan ibu mengenai bibir si sulung. Bibir si sulung robek hingga darah segar mengucur dari bibirnya. Sang ibu kaget bukan kepala. Ternyata tamparannya begitu keras. Seketika sang ibu panik. Maafkan ibu, nak. Ibu sungguh tak bermaksud begitu. Seketika itu juga si
Si sulung berdiri dan mendorong ibunya hingga terpental. Saking marahnya, ia melotot sambil berkata, "Ibu sungguh tega padaku. Kenapa kau menampakku hingga bibirku robek? Kau membenciku. Aku menyesal menjadi anakmu." Apa kau bilang? Katakan bahwa ibu salah dengar. Aku menyesal menjadi anakmu. Kau dengar? Anak durhaka. Tuhan, aku lelah dengan semua ini. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tiba-tiba, siang yang tadinya terang benderang menjadi gelap gulita. Suara gemuruh petir menyambar-nyambar. Bersamaan dengan hal itu, si sulung hilang dan muncullah sebuah gunung. Dengan permukaan yang tak rata, seperti bibir sumbing. Maka gunung tersebut diberi nama Gunung Sumbing. Akan tetapi, seolah tak terima, gunung itu mengeluarkan suara gemuruh disertai lahar yang mengalir tiada henti. Suasana semakin mencekam dan orang-orang ketakutan. Mereka berteriak minta tolong agar suara gemuruh dan lahar itu bisa berhenti. Karena hal tersebut, si bungsu merasa prihatin dan berkata kepada sang ibu, "Bu, sebelumnya maafkan aku jika kiranya permintaanku menyakiti hati ayah dan ibu." "Apakah permintaanmu itu, Nak?" "Aku ingin ibu bersikap adil dan mengizinkanku agar aku dapat mendampingi kakak untuk meredam kemarahannya. Aku mohon ibu mendoakanku kepada Yang Maha Kuasa agar aku menjadi gunung untuk mendampingi kakak." "Adil itu tak harus sama, anakku. Namun demi keamanan warga setempat, maka malam itu juga sang ibu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar anaknya menjadi gunung. Tak jauh dari Gunung Sumbing, berubahlah si bungsu menjadi gunung. Yang besarnya sama, hanya saja permukaannya berbeda. Permukaan gunungnya rata dan halus seolah menggambarkan ketulusan. Orang-orang setempat menyebutnya Gunung Sindoro, yang artinya Ndoro atau tiang gunung yang halus. Saat itu juga Gunung Sumbing berhenti mengeluarkan lahar. Suasana kembali aman dan damai. Namun, biar bagaimanapun keadaan anak, yang namanya anak tetaplah anak. Sang ibu menyesal dan hanya bisa menangis pilu. Tak lelo, lilo, ledo, jab menang, ojo bijak nangis. Anakku, maafkan ibu, Nak. Pada akhirnya, pesan yang dapat kita petik dari cerita Sindoro Sumbing adalah: jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dan berbudi luhur supaya bermanfaat untuk sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.